sore pemirsa Jurnal TV, salam damai untuk kita semua. Shalom, jumpa lagi bersama saya Oliwa Mati Telombanua dan rekan saya Dewi Nia Halawa, dan tentunya hanya di program Natal Itu Indah. Iya, betul banget ya. Salam semuanya pemirsa, apa kabar? Semoga sehat selalu dan keadaannya baik-baik saja di sana ya, betul sekali Pak Dewi. Pada sore hari ini kita kembali lagi di program yang sebenarnya kita tunggu-tunggu banget ya di setiap tahunnya. Yang pastinya ini adalah program yang kita nantikan bersama sebagai umat Kristiani tentunya, betul. Dan pada sore hari ini, Oli, kita tidak berdua ya. Iya, betul sekali. Biasanya kita kadang-kadang juga bercuap ya, berdua. Tapi pada sore hari ini kita sudah ditemani oleh kakak-kakak cantik dari PMK UPR. Iya, betul banget. Dan pastinya pemirsa di rumah penasaran siapa ya, mungkin nama Instagram mereka kali ya. Biasanya Oli pada sore hari ini tadi kita juga sudah sempat kasih bocoran ya, kita bakalan memperkenalkan ya, betul sekali rekan Dewi, bintang tamu kita pada sore hari ini. Mungkin langsung saja boleh perkenalan nih dari siapa? Di sebelah saya dulu. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan, nama saya Yoneta Sonia. Saya dari Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Palangkaraya. Iya. Shalom, perkenalkan nama saya Angel Glenda Berpangin-Angin. Saya dari Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Palangkaraya. Wah, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan dulu dong pemirsa di rumah yang lagi santai dan luar biasa. Pada sore hari ini kita kedatangan bintang tamu yang bisa dibilang selama di kampus lebih ke pelayanan ya, Oli? Iya, betul sekali. Lebih ke pelayanan, namanya juga Persekutuan Mahasiswa Kristen. Jadi lebih ke bersorak-sorak memuliakan nama Tuhan, mengajak mahasiswa yang lain untuk bisa melakukan hal-hal yang positif, pelayanan, iya ya. Dan tentunya beberapa hari lalu mereka baru selesai melaksanakan Natal nih rekan Dewi. Iya, betul. Penasaran nggak sih bagaimana serunya? Tentunya penasaran banget ya, karena kemarin sempat lihat di media sosialnya juga, dan itu benar-benar luar biasa karena pastinya Oli tahun ini adalah merupakan tahun yang begitu baik ya. Beda dengan tahun-tahun sebelumnya kalau kita merayakan Natal mungkin di rumah saja. Betul. Tapi tahun ini berbeda, puji Tuhan, itu semuanya karena kasih Tuhan ya. Oke, mungkin langsung saja ya Oli. Kita akan mencoba menanyakan dengan kedua bintang tamu kita seperti apa ya momen perayaan Natal kemarin di PMK UPR. Silakan. Oke, momen perayaan Natal di PMK UPR kemarin sangat luar biasa gitu. Pertama-tama kami tidak menyangka antusias teman-teman gitu untuk datang di perayaan Natal tahun ini itu sangat luar biasa, dan puji Tuhannya Natal kemarin yang kami laksanakan pada tanggal 2 itu luar biasa, terlaksana dengan baik gitu, walaupun tidak berekspektasi tinggi gitu dengan kedatangan teman-teman mahasiswa yang sangat luar biasa, sangat membludak di gereja gitu. Artinya sukacita Natal tahun ini sangat disambut sangat luar biasa oleh semua orang, khususnya kita mahasiswa-mahasiswi Kristen gitu. Sepertinya ini adalah kerinduan yang begitu mendalam setelah 2 tahun, makanya mereka begitu antusias untuk merayakan Natal. Iya, betul banget ya, karena pastinya kita kayak benar-benar menunggu gimana sih serunya kita melaksanakan kegiatan yang bisa secara langsung tatap muka, dan akhirnya tahun ini kita dibolehkan ya. Dan itu percaya nggak, semua hanya karena kasih Tuhan. Amin tentunya dong. Amin, luar biasa. Oke, dan kalau boleh tahu ya kemarin temanya di PMK sendiri apa ini, atau memang yang secara umumnya? Mungkin dari Angel ya, boleh. Ya, mungkin temanya itu sendiri diambil dari PGI, tema besar kita tahun ini, dan subtema kami itu izin buka HP ya. Boleh, karena silakan. tidak hafal dengan temanya sendiri. Kalau secara singkatnya itu, kami ingin pemuda-pemudi itu bisa menjadi alat Tuhan gitu. Jadi alat Tuhan itu seperti apa? Anak-anak itu kan kita sepele nih sebenarnya sebagai pemuda-pemudi yang cuman bergaul bebas gitu. Bukan saya berarti bilang semuanya, tidak. Tapi dalam kita pemuda-pemudi ini apapun diawali dengan yang kecil dulu gitu. Jadi kita kenalin Natal ini, alat Tuhan itu bagaimana kita kerja berarti bersama Tuhan. Natal ini juga
antusiasnya itu sangat luar biasa seperti yang dikatakan saudari Yoneta tadi. Bahkan antrinya itu panjang sampai sekitar 5 meter dari gereja. Saking luar biasanya. Itu antusias dari pemuda-pemudi yang sangat amazing gitu. Jadi sampai di dalam pun panitia kewalahan ini pasti bangkunya kurang ini, sampai harus sewa bangku ke dalam. Kayak udah mepet-mepet sesaat, yang penting kita sama-sama meriahkan memuji Tuhan gitu. Wow, sampai mendengarnya begini ya, aku dengarnya ya Oli. Ya, mendengarnya aja aku pengen banget deh ikut ke sana waktu tapi kenapa nggak ikut ya Oli? nggak tahu. Oh. Mungkin karena aku Natal di lain ya, di lain hati gitu maksudnya. Oke, tapi kemarin saat ini ya tempatnya cukup nggak sih di dalam ruangan Ya. atau memang ada yang berdiri karena kasih Tuhan banyak banget yang datang menghadiri perayaan Natal Betul Mbak. atau memang atau gimana? Sebagian ada yang duduk di luar, cuma kan kalau di luar itu kan panasan, mereka nggak kebagian Iya. kipas AC semua, jadi antusias dari panitianya, oh kita harus sewa kursi nih langsung. Oke. Yang berdiri tuh langsung berdesakan pengen duduk paling depan gitu. Luar biasa. Iya, luar biasa sekali ya. Dan nggak habis kata luar biasanya itu ya Oli, karena memang benar-benar tahun ini berkat Tuhan tuh luar biasa. Betul Ya. Kalau sekali. misalkan kita yakin dan percaya apapun tantangannya sebesar apapun, kalau misalkan kita percaya sama Tuhan, semuanya bakalan bisa membaik ya Oli ya. Ya, betul. Karena benar-benar pernah nyangka gak sih kalau tahun ini kita diperbolehkan untuk ketemu? Iya. Gak pernah nyangka ya, cuman kita percaya sama Tuhan saja. Berkumpul sama orang yang tersayang, Wow. sahabat sama sahabat, bestie gitu kan. Iya. Rame-rame merayakan Natal, pasti seru banget deh. Betul. Iya, dan kalau boleh tahu kemarin dari tamu undangannya dari mana aja ini, atau memang hanya dari PMK itu sendiri? Iya. Oke, kalau kami dari PMK sendiri, secara khusus kami kemarin ada mengundang Rektor Universitas Palangkaraya juga. Puji Tuhannya, Bapak dapat menghadiri Hadir di dalam juga, wah tepuk dalam tangan acara dulu kami. dong. Ini kita sapa dulu ya. Halo Pak Rektor. Halo, Pak Rektor. Wow. Ya, puji Tuhannya Bapak beserta staf dapat hadir di dalam kegiatan ibadah dan perayaan Natal PMK UPR tahun ini. Dan kemarin juga kami juga mengundang PMK-PMK yang ada di universitas lain, seperti STIMIK, IAKN, UNKRIP juga gitu, dan Oke. beberapa PMK di luar, dan juga PMK-PMK tidak lupa juga PMK di lingkup Universitas Palangkaraya gitu. Oke. Dan selebihnya itu adalah mahasiswa-mahasiswa Universitas Palangkaraya yang kami undang melalui media sosial gitu. Wow, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi dong. Wah, senang banget ya dengarnya ya Oli, karena tadi Dewi mikirnya memang cuman Hanya hanya dari untuk khusus mereka. iya, khusus mereka dan juga di ruang UPR itu sendiri. Tapi ternyata dari berbagai universitas ya. Itu keren banget ya. Silaturahminya keren. Silaturahminya itu keren banget dan benar-benar chemistry-nya juga baik gitu, karena itu kayak satu awal yang baik karena bisa membangun relasi kan. Oke. Dan selanjutnya apa? Oke, karena melihat yang begitu, acaranya begitu meriah, wah kira-kira sih apa yang menjadi kesan gitu loh kepada rekan-rekan Yonita dan Angel tentang pelaksanaan Natal tahun ini yang paling menyentuh hati gitu? Dari saya, kalau dari saya sendiri kesan yang sangat luar biasa itu tadi kedatangan Tangan. orang-orang yang menyambut sukacita Natal, apalagi di PMK kan mengadakan Natal di awal bulan gitu, sangat luar Iya. biasa, tidak menyangka sama sekali 2 Desember Iya, ya? 2 Desember. 2 Desember. Antusiasme teman-teman itu untuk menyambut Natal itu luar biasa gitu. Itu yang kesan yang sangat luar biasa menurut saya, dan luar biasa lah acara itu berjalan dengan lancar seperti yang dikonsepkan gitu, karena telah dikonsepkan panitia dengan begitu luar biasanya sehingga sukacitanya memang terasa gitu di dalam Natal itu sendiri gitu. Jadi damai di dalam hati. Iya, benar sekali. Wow, boleh dong kita sapa dulu teman-teman yang sudah datang, karena itu merupakan pencapaian yang memang benar-benar bisa tercapai ya. Kita sapa dulu dong semua yang datang kemarin, yang hadir di perayaan Natal PMK UPR. Betul. Oke, kalau boleh tahu, karena biasanya kalau nuansa Natal ya Oli pastinya yang paling menyentuh ya, yang paling membuat kita tuh kayak semangat, pasti dengan penampilan-penampilan. Wow. Boleh nggak sih dikasih tahu kemarin penampilan-penampilan apa aja nih?
Ya, mungkin dari saya sendiri. Boleh, silakan. Penampilannya itu kita itu menampilkan tari daerah. Nah, Wow. tari daerahnya itu terdiri dari Batak, Dayak ya suku kita Kalimantan Tengah ini, dan Oke. ada suku Nias. Nah, penampilan itu menggambarkan bagaimana Natal itu bukan memandang suku atau budaya, melainkan kita semua sama satu di dalam kasih Kristus. Amin. Wow, ternyata beda dengan tari-tari biasanya ya Om. Iya. Tahun ini menggambarkan bahwa kita beragam. Iya. Kita berasal dari berbagai suku, tetapi itu tidak menjadi penghalang kita Betul untuk sekali. lebih maju lagi, tetapi justru itu menjadi pemersatu ya. Yes. Oh, itu tadi katanya ada dari Batak, dari Dayak, dari Nias, terus dari mana lagi tadi ya? Itu aja sih. Itu aja ya. Tapi penampilan lainnya ada juga yang kayak nyanyi persembahan pada Tuhan, mungkin dari sendirinya kayak rindu melayani anak-anak mudanya, kayak pengen penampilan gitu, mungkin menunjukkan bakatnya itu ke Tuhan bukan kepada manusia aja. Wow. Oke. Jadi pengen deh ikut nampil dengan. Kemarin mau nampilin apa ini rencananya Oli? Aku mau nyanyi bisa nggak Oh, sih? Tapi nyanyi. suaraku gimana nih? Oh, nyanyi di sawer ya. Kalau kamu yang nyanyi di sawer. Janganlah, kan untuk Tuhan. Oh, untuk Tuhan ya. Iya, biasa semuanya hanya untuk Tuhan ya. Iya, Apapun betul. yang harus kita lakukan semua hanya untuk Tuhan ya. Karena kita pun bisa melakukannya bukan karena kekuatan kita semata. Oke, nah biasanya nih ya Olia, kalau setahu Dewi nih, kalau misalkan di organisasi ataupun perkumpulan itu pastinya membutuhkan prepare yang memang panjang ya, penuh dengan perjuangan. Boleh nggak sih kemarin bagaimana persiapannya, boleh sedikit dikasih tahu? Karena pastinya kan yang datang banyak nih, pastinya kewalahan gitu. Gimana nih teman-teman dari panitianya? Ya, ada tips kah yang bisa kita bagikan kepada Wow, pemirsa? ini Coba. banyak kan tips dan trik ya, silakan. Oke, kalau untuk persiapan sendiri kami panitia mempersiapkan kurang lebih 1 bulan. Karena dalam persiapan itu juga sebenarnya Natal tahun ini kami juga tidak hanya secara seremoni saja. Iya. Di ibadah kemarin kami ada beberapa rangkaian kegiatan di luar Palangkaraya yang kami adakan. Jadi kalau berbicara persiapan pasti seperti kepenitian-kepenitian yang lain gitu, persiapan sangat ekstra gitu, baik dari segi tenaga, pikiran gitu, dan waktu. Dan puji Tuhannya teman-teman panitia sangat luar biasa gitu. Kalau tipsnya sendiri menurut saya dalam mempersiapkan segala sesuatu itu adalah komunikasi yang Oke. penting Wow. gitu, sehingga dalam persiapan kita itu dapat terlaksana dengan baik gitu. Dan puji Tuhannya dari beberapa rangkaian kegiatan kami sampai di hari H, di hari puncak yaitu ibadah Natal, kami terlaksana dengan baik gitu, persiapan-persiapan yang telah dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Ya. Wow, Puji syukur ya dalam terlaksana nama dengan Yesus baik, gitu. puji Tuhan. Amin. Iya, kalau kemarin yang pengkhotbahnya siapa nih? Oke, kalau kemarin di ibadah Natal sendiri pengkhotbahnya itu Ibu Pendeta Marilyn. Ya, beliau kalau saya tidak salah itu dari dosen IAKN. Dan beliau puji Tuhan kemarin menyampaikan khotbah yang sangat memberkati kita semua, bagaimana sesuai dengan tema Natal kita menjadi orang muda itu yang harus excellent, harus luar biasa, harus memilih langkah kita itu harus luar biasa, jangan sampai salah langkah sesuai dengan tema tahun ini. Maka pulanglah mereka dari jalan lain gitu, dan itu dikaitkan dan sangat luar biasa memberi semangat dan motivasi untuk anak-anak muda, karena kan yang hadir pada saat itu juga adalah orang-orang muda, anak-anak Tuhan dari berbagai, baik dari berbagai unit gitu, suku gitu, dan hadir di sana luar biasa gitu. Oke, pesannya sangat mendalam ya oleh sekali. Tapi saya sangat penasaran ya, apa itu? yang dimaksud dengan jalan lain? Apakah jalan belok kanan, belok kiri, apakah lurus? Gimana sih menurut Mbak Angel yang dimaksud Iya. dengan jalan lain dalam firman Tuhan tentunya? Mungkin dari ceritanya itu sendiri menceritakan sebuah ada seseorang itu siapa kayaknya orang-orang Orang-orang Majus Majus, oh. yang Oke. mereka itu senang gitu, mungkin senang dalam arti mereka itu melihat bintang gitu kayaknya ceritanya itu, kalau nggak salah ya melihat bintang
Terus mereka percaya kalau dari bintang itu akan lahir sebuah raja gitu. Mungkin kita senang, mereka enggak gitu. Pas mereka datang, mereka datangin kasih sebuah persembahan emas gitu, minyak emas, kemenyan dan murni. Iya, benar. Minyak kemenyan dan murni, dan mereka bersuka cita. Mereka juga pulang ke negerinya dengan damai sejahtera. Wow, luar biasa ya Oli. Ternyata tema Natal tahun ini benar-benar penuh dengan sukacita ya. Kalau katanya tadi pergi ke jalan lain, tapi bukan kita memilih kiri kanan belok atas bawah ya, ataupun ke Roma ya di sana Oli. Tapi di situ kalau nggak salah memuji kesetiaan kita ya, karena ini ibaratnya orang-orang Majus dengan Herodes ya nggak sih ya. Jadi orang-orang Majus ini lebih kayak percaya bahwa apapun yang mereka lalui, jalan pun yang harus mereka lewati itu adalah yang terbaik. Betul sekali. Iya. Dan tentunya kita perlu mengingatkan kepada pemirsa di rumah, hati-hati memilih jalan lain. Oh, hati-hati ya? Iya, jangan sampai ke lain hati. Oh iya, ini pengalaman sepertinya. Oke, dan tentunya Oli banyak lagi yang harus kita sharingkan dengan si Angel dan juga Yoneta pada sore hari ini tentang bagaimana sih nuansa perayaan Natal kemarin. Dan sebelum itu kita akan jeda pariwara sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap standby di depan HP ataupun di depan TV Anda. Kita tentunya berempat ya, nggak ada yang hilang di antara kita, masih tetap utuh ya teman-teman semuanya. Dan itu dia tadi lagu-lagu yang spesial untuk kalian semua yang benar-benar mempersiapkan diri untuk menyambut hari Natal. Karena biasanya kalau menyambut Natal ini ya Oli, biasanya kita sering mutarin lagu-lagu yang betul sekali, mengunggah suasana Natal. Iya gitu. Betul banget, apalagi pada sore hari ini juga kita sharing dengan kedua kakak cantik dari PMK, dan kita tadi sudah banyak banget sharing mengenai bagaimana momen ataupun nuansa Natal di tanggal 2 Desember kemarin ya. Dan pastinya mungkin kita akan lanjut ya Oli. Tadi pertanyaan dari Oli itu menarik ya. Tentang apa tadi Oli? Sempat lupa soalnya. Kenapa sih kita harus merayakan Natal sebagai orang Kristiani gitu? Kenapa harus kenapa harus merayakan Natal? Kan bisa-bisa aja kan, nggak mesti harus merayakan Natal. Biasa-biasa aja, betul sekali. Oh iya, silakan mungkin dari Yoneta atau Angel. Oke, kalau dari saya sendiri, kenapa sih kita harus merayakan Natal ya tadi? Natal itu kan satu kelahiran juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kenapa kita sebagai orang Kristen harus merayakan Natal? Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan gitu. Jadi dari momen Natal ini kita merayakan atau memperingati hari kelahiran juru selamat kita yang telah menyelamatkan kita. Makanya di dalam Natal ini kita sangat penuh dengan sukacita merayakannya gitu, tidak dengan sedih hati gitu, tapi dengan sukacita karena kita menyambut juru selamat kita itu sendiri gitu. Jadi makanya mengapa kita harus merayakan Natal? Sebagai bentuk rasa hormat kita atas kelahiran juru selamat kita itu telah menyelamatkan kita orang-orang percaya ini gitu. Jadi itulah mengapa kita sebagai orang umat Kristiani harus merayakan Natal. Iya, berarti kita harus bersyukur ya atas kedatangan juru selamat begitu. Dan juga tanpa harus dipungkiri ya, karena untuk di era hari ini banyak juga saudara-saudara yang kadang tidak percaya dengan Tuhan. Kadang mikirnya ngapain kita harus merayakan Natal. Kalau boleh tahu nih dari Yoneta ataupun Angel, bagaimana sih kita menanggapi orang-orang yang berpikir bahwa perayaan itu tidak penting, tetapi bagaimana hati kita, bagaimana kesetiaan kita ke Tuhan. Itu salah atau benar atau gimana?
Ya mungkin aja menjawab ya. Kalau menurutku sih itu kembali ke hati kita masing-masing. Apakah kita sebagai Kristen sekedar KTP saja atau kita benar-benar sebagai Kristen yang benar-benar kenal sama Tuhan dan dekat banget sama Tuhan. Nah seperti dibilang Yoneta tadi bahwa Natal itu bukan hal yang kita kan dari diri kita sendiri, siapa sih nggak seneng ulang tahun gitu. Iya, betul. Pasti ada rasa seneng banget kan kalau ulang tahun. Nah seseorang yang ulang tahun ini Tuhan kita loh yang ulang tahun gitu. Dia lahir dan lahirnya itu sederhana banget gitu. Dia lahirnya itu di kandang domba kayak gitu, sederhana. Tapi dari situ kita memaknai, kalau disinggung dalam Matius 1 ayat yang ke-21 berkata, Matius itu berkata bahwasanya Tuhan Yesus itu lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Jadi orang-orang berdosa itu kan semuanya orang tuh berdosa gitu, nggak ada yang enggak. Jadi jangan kita karena kita merayakan Natal kita kejarnya salah gitu kan. Banyak anak-anak muda yang kejar Natal itu karena depres kan. Karena iya benar-benar, apalagi mahasiswa itu anak kos pastinya kejar yang namanya makanan snack dari Natal. Iya, pasti nanyanya apa tuh hadiah utamanya? Iya. Ya ampun. Hari ini snacknya apa gitu. Iya. Jadi mereka itu sebenarnya jangan gitu ya teman-teman. Kita harus kejar apa inti Natal itu, bahwa inti Natal itu kita berbahagia, kita bersyukur bahwa Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dunia untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Iya, luar biasa sekali ya pemirsa di rumah. Itu dia tadi sedikit ya tanggapan dari anak muda bisa dibilang yang memang berkecimpung di dunia rohani ya. Dan pesannya benar-benar tersampaikan ya Olia. Ini juga menjadi satu pembelajaran nih buat pemuda-pemudi yang ada di luar sana. Jangan datang Natal hanya karena ada door prize-nya, hanya ada karena nasi kotaknya, atau mungkin hanya karena motivasi, oh iya hari ini aku bareng pacar aku kan. Biasanya gitu. Tapi nggak apa-apa ya kalau memang benar-benar sebenarnya tujuannya untuk pelayanan, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan silakan itu diambil, itu tidak apa-apa. Dan selanjutnya nih ya Olia, sebenarnya kita penasaran ya, karena biasanya kalau untuk era hari ini banyak orang-orang, anak-anak bahkan yang dewasa pastinya pemikirannya beda-beda dalam menyambut hari Natal. Kira-kira bagaimana nih tanggapan Yoneta sama Angel kita menyambut kelahiran Yesus Kristus? Apakah kita memang harus perlu mempersiapkan baju yang bagus kah? Sebenarnya apa yang dipersiapkan itu? Iya, sebenarnya apa yang harus dipersiapkan? Itu sih poinnya ya. Betul sekali. Atau kita harus punya berbagai makanan-makanan yang enak di rumah, biasanya kayak aku open nih, house. punya Apa itu? topik. Wow. Kayak Dewi juga, apakah itu? Dan apa ini juga kayak apa ya? Karena dalam rangka menyambut ya, jadi biar ada sedikit gambaran-gambaran, makanya kita tanyakan ke mereka apakah memang poinnya di situ atau gimana sih sebenarnya. Biasanya anak muda kan, "Mah, Pak, aku ini pengen beli baju baru tapi duitnya nggak ada." Ya kadang-kadang kan apa ya, memaksakan keadaan. Betul. Gitu. Boleh dong ditanggapi bagaimana? Oke, kalau dari saya sendiri yang perlu kita persiapkan adalah hati kita datang ke Tuhan gitu. Karena mungkin dulu ya kalau kita masih kecil kan, pikirannya kalau Natal Nangis ya? baju baru, kalau nggak dibeli nangis gitu. Tapi ketika kita sudah berpikiran lebih dewasa lagi bahwa apalagi kita udah dekat dengan Tuhan nih, yang kita pikirkan adalah persiapan hati kita untuk datang ke Tuhan gitu. Bagaimana kita menyambut juru selamat kita itu dengan penuh sukacita gitu. Dan seperti baju dan lain sebagainya itu hanya untuk menggambarkan nuansa saja gitu. Jadi bukannya tidak penting untuk berpenampilan bagus menghadap Tuhan gitu. Kita aja menghadap orang-orang penting saja kan harus rapi bagaimana, tapi bagaimana jangan sampai fokus kita itu teralihkan karena kita hanya euforia kita saja, seremoni saja untuk datang ke Tuhan gitu. Tapi benar-benar hati yang perlu kita persiapkan untuk datang ke Tuhan gitu. Karena mungkin Tuhan tidak begitu mementingkan penampilan kita, tapi Tuhan mementingkan hati kita. Mungkin hanya penampilannya manusia aja yang lihat gitu, tapi tidak salah juga kalau kita mempersiapkan penampilan kita yang bagus juga untuk datang di hadirat Tuhan gitu. Jadi yang poin pertama adalah hati kita dulu gitu. Yang berubah setiap tahun itu adalah hati kita, penerimaan kita gitu terhadap Tuhan yang telah datang ke dunia ini untuk
menebus dosa-dosa kita manusia gitu. Betul ya, Itu hati sih. yang dipersiapkan Yes. ya Oli, bukan baju baru. Iya. Kalau Oli kayaknya mempersiapkan heels, make up. Oh, jangan. Oh, enggak ya? Jangan. Oh, terbalik. Oke, mana tahu kan. Oke, kalau dari Angel gimana nih? Karena pastinya setiap manusia punya tanggapan masing-masing. Kalau dari Yuneta itu tidak salah ya, kita memakai baju baru dan segala halnya. Yang penting hati kita dulu yang pertama yang memang perlu kita persiapkan. Gimana kalau dari Angel nih? Apa yang harus kita persiapkan? Karena kadang-kadang nih ya, Apa itu? ada orang mengatakan bahwa pakai baju baru berarti tandanya hati yang baru. Wow. Bagaimana sih tanggapannya Mbak Angel? Iya. Kalau saya sendiri ya, kembali ke motivasi sih sebenarnya. Oke. Motivasi kita itu apakah sudah searah gitu. Apakah motivasi Natal kita itu cuma baju baru. Apalagi kemarin itu sempat ada panitia nih kejadian Kak. Kalau panitianya itu nggak mau datang karena dia nggak punya baju Ya Natal gitu. Waduh. Nah, aku pesan juga sama anak muda, kalau kita itu nggak ada baju, it's okay datang gitu, Iya. hadiri, karena yang penting itu rapi dan Iya, sopan betul. bajunya. Nah, maksudnya bajunya itu jangan kurang bahan katanya itu kan, jangan gitu ya. Bajunya itu yang penting rapi sopan, datangnya itu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan manusia. Kita bukan mendengar pujian dari manusia, bajunya bagus banget, penampilannya bagus banget, bukan pujian manusia yang kita mau dengarkan, tapi kita datang, kita memuji serta memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan pernah anak-anak muda itu nggak datang gereja karena nggak ada bajunya gitu, jangan. Tapi ingat tujuan kita, motivasi kita apa, datang ke Natal itu untuk Tuhan sudah lahir untuk kita. Harusnya kita bersukacita, bukan malah lemes nggak ada baju gitu. Betul sekali. Oke, luar biasa. Ya, pemirsa, itu dia tadi poin-poin ya penting dari kedua bintang tamu kita pada sore hari ini, yang pastinya dalam menyambut Natal yang dipersiapkan adalah hati. Memang tidak salah kalau memang kita juga memakai baju baru ya. Yang penting itu budgetnya ada. Jangan juga sampai memaksakan keadaan, harus bohong dengan orang tua di rumah. Apalagi yang anak rantau, Check out anak kosan. COD datang. Oh ya tiba-tiba nggak ada. ampun. Iya, jadi itu ya teman-teman, itu memang penting sekali, apalagi tinggal menghitung beberapa hari lagi ya. Iya. Sekarang udah tanggal 7 7. 7 dan sebentar lagi. Silakan teman-teman yang mungkin punya banyak dosa, yang mulai dari hari ini hatinya disucikan ya, dipersiapkan untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus. Dan juga nih ya Oli, karena memang pada sore hari ini saya secara pribadi senang banget nih bisa mendengarkan sharing-sharing dari anak muda juga ya. Dan pastinya kalau di segmen pertama tadi kita sudah banyak menyinggung tentang bagaimana perayaan Natal kemarin, dan lebih lengkapnya juga nanti ada videonya ya, seperti apa perayaan Natal kemarin, dan pemirsa di rumah juga bisa menyaksikan secara detail seperti apa perayaan kemarin. Dan mungkin yang paling terakhir adalah mungkin bisa disampaikan apa nih yang menjadi harapan ataupun pesannya untuk ke depan buat anak-anak muda, baik itu khusus secara di PMK ataupun secara umumnya kepada seluruh anak muda. Ya. Boleh, Dan tentunya mungkin dari- kepada pemirsa Jurnal TV Iya. yang sedang menyaksikan kita sekarang Betul. ini. Mungkin dari Yunita dulu. Oke, kalau pesan dari saya yang pertama adalah seperti tema Natal tahun ini, bahwa kita hendaklah jadi orang Kristen yang selalu memilih hikmat di dalam Tuhan gitu. Bagaimana ketika kita sudah berjalan di dalam Tuhan, marilah kita pilih jalan Tuhan itu sendiri. Terkhususnya untuk anak-anak muda tahun ini, makna Natal dari tema Natal tahun ini sangat luar biasa, sebenarnya memberikan pengingat untuk kita gitu, dimana juga sedikit cerita ya Kak, di Boleh, tahun silakan. ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa rangkaian kegiatan yang PMK laksanakan sebelum menyambut Natal gitu, dimana kami sebagai anak-anak muda sesuai tema kami ya, menjadi alat Tuhan tuh bagaimana sih, menjadi berkat untuk orang tuh bagaimana. Dan kemarin kami di PMK UPR sendiri
mengadakan seminar sebelum adanya ibadah dan perayaan Natal itu di Pulang Pisau, Kabupaten Pulang Pisau, khususnya di Desa Jabiren. Kami sasarannya untuk anak-anak muda, kami ingin fokus untuk anak-anak muda karena kita tahu aja zaman sekarang ya Kak, pergaulan itu sangat luar biasa ya. Kalau kita tidak berawas-awas diri, kita mudah sekali tertarik dengan hal-hal di luar sana. Jadi di dalam seminar itu sendiri kami kemarin memberikan edukasi untuk remaja pemuda yang ada di sana gitu. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu harus berjalan jalan-jalannya Tuhan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan seperti orang-orang Majus tadi. Mereka diberikan mimpi oleh Tuhan, diberikan hikmat untuk mereka boleh menggenapi firman Tuhan. Begitu juga kita dengan kita anak muda sekarang gitu. Jadi harapannya dalam Natal ini Tuhan ingin berbicara untuk kita anak muda bahwa kita harus memiliki hikmat yang luar biasa, bagaimana kita tetap lurus di jalan Tuhan, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita saling menjadi berkat untuk banyak orang melalui kehidupan kita. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk selalu selalu dekatlah kepada Tuhan gitu. Kita memagari diri kita dengan baik itu membaca firman Tuhan, berdoa gitu. Tidak hanya datang ke Tuhan itu ketika Natal, tapi hari lepas hari di dalam kehidupan kita gitu. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk anak-anak muda, untuk pemirsa di Jurnal TV. Kita sebagai orang Kristiani, marilah kita itu datang benar-benar kepada Tuhan, tidak hanya di momen tertentu saja, tapi tiap hari di dalam kehidupan kita tetap terus berjalan bersama Tuhan. Oke, luar biasa ya pemirsa. Sangat mendalam pesan yang disampaikan oleh. Boleh kita menyapa kembali pemirsa, masih ada sukacita? Amin. Amin. Sekali lagi masih ada sukacita? Amin. Ya, luar biasa. Itu dia tadi pesan dari Joneta ya Oli. Dan sekarang kita bergeser mendengarkan juga pesan dari si Angel. Pastinya pesan dari si Yunita pasti berbeda juga dengan si Angel. Hampir sama sebenarnya dari Kak Yoneta. Intinya itu kita anak muda budi, jangan kita salah jalan gitu. Kita di dunia ini ada dua pilihan sebenarnya. Kita mau ikut dunia apa kita ikut Tuhan. Itu ada dua pilihan untuk muda-mudi. Kalian pilih sebagai ikut dunia atau kalian mau ikut Tuhan gitu. Kalian pilih sekarang, kalian pikirkan kalau kalian ikut dunia, kalian akan jatuh ke dalam dosa dan merasakan panasnya gitu neraka itu. Jadi anak-anak muda sekarang, marilah kita siapkan hati kita, marilah kita pindahkan jalan kita. Jangan kita ikuti kata-kata daging kita dari teman-teman pergaulan, kita tinggalkan semua itu, tapi percaya bahwa Tuhan bekerja dalam hati kita, pikiran kita. Jadi ya seperti yang dibilang Kak Yoneta tadi, jangan karena Natal aja kita datang sama Tuhan, tapi setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Kenapa demikian? Karena Tuhan itulah pemberi nafas kehidupan kita. Kalau Tuhan gak kasih nafas kehidupan pada kita detik ini juga gimana? Gitu. Tapi karena baik banget Tuhan itu sama hidup kita, apakah kita mengucap syukur, kasih waktu sama Tuhan dalam satu hari itu setidaknya 10 menit begitu. Bawa diri kita, mengaku akan dosa-dosa kita, karena mungkin tidak ada manusia yang sempurna ya. Mungkin hanya Tuhan yang sempurna, jadi kita mungkin manusia ini hanya bisa belajar, berproses dan menerima Tuhan begitu. Betul. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong. Ini disuruh kita untuk memilih ya. Milih aku atau dia. Bukan. Milih Tuhan atau dunia. Jadi jangan seperti sebuah lagu ya. Dua-duanya aku suka. Jadi harus memilih benar-benar, jangan sampai salah pilih. Hanya satu pilihan. Hanya satu pilihan. Mau pilih dunia atau pilih Tuhan? Pilih Kalau Tuhan. Pilih Tuhan. Oh, Oli pilih Tuhan. Betul. Nggak pilih dunia ya? Serius. Betul. Aku takut tapi neraka. Oh, takut tapi neraka, tapi banyak dosa. Canda ya pemirsa. Dan pada sore hari ini Oli sungguh sangat luar biasa, kasih Tuhan juga bisa kita dengarkan bersama, sharing dari sesama anak muda. Jadi sejak anak muda pun sudah penuh dengan jiwa pelayanan ya. Dan juga tadi banyak banget pesan yang sangat bermakna ya, gimana tadi kata Angel bahwa kita pun jangan hanya datangnya di saat Natal saja. Kalau bisa setiap detik, setiap menit, bahkan setiap waktu, coba luangin waktu untuk Tuhan. 1 menit aja sebenarnya
cukup ya, nggak mesti harus 10 menit ya. Dan tentunya luar biasa sih ya pada sore hari ini. Dan buat pemirsa di rumah, semoga sharing kita bisa bermanfaat, bisa membawa sukacita tentunya dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus di dunia. Dan terima kasih ya sekali lagi buat kedua bintang tamu kita pada sore hari ini, Yonita dan juga Angel, yang sudah berbagi dengan kita ya Oli ya. Betul sekali. Dan apalagi Oli? Ya, karena kita sudah tiba di penghujung acara, nantikan program kami selanjutnya, Natal itu Indah, hanya di Jurnal TV Caltech. Betul. Akhir kata kami ucapkan salam damai dalam nama Yesus. Shalom.